Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Pelita Pengharapan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati di hadapannya. Di tengah segala aktivitas yang menanti hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh ketenangan. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi setiap langkah kita hari ini dan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena kasih setiamu masih baru setiap pagi, dan karena anugerah-Mu kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu melalui renungan pagi ini. Roh Kudus, pimpinlah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar tidak hanya singgah di telinga, tetapi turun masuk ke dalam hati dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi garam dunia seperti yang Engkau kehendaki, menjadi pribadi yang membawa pengaruh baik, membawa damai dan menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan setiap langkah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami dengan hikmat, kekuatan, dan kasih-Mu, supaya dalam segala hal nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat dalam. Jika hari ini hidup Anda dilihat oleh orang lain, pengaruh apa yang mereka rasakan? Apakah kehadiran Anda membawa damai, membawa harapan, atau justru tidak memberi dampak apa-apa? Renungan pagi ini akan mengingatkan kita tentang satu panggilan yang sangat penting dari Tuhan. Sebuah panggilan yang mungkin sering kita dengar, tetapi jarang kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau memakai hidup Anda, bukan sekadar untuk bertahan menjalani hari, tetapi untuk memberi dampak bagi dunia. Mari kita renungkan bersama. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia," dalam Matius 5 ayat 13, itu bukan sekadar kalimat yang indah didengar. Itu adalah sebuah panggilan, bahkan sebuah penugasan yang serius. Garam selalu memberi pengaruh. Dimanapun garam berada, ia pasti membawa perubahan. Ia memberi rasa, menjaga sesuatu dari kebusukan, dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Karena itu pertanyaannya bukan apakah hidup kita berpengaruh atau tidak, tetapi pengaruh seperti apa yang kita berikan. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun banyak hal di dunia ini, sibuk mengejar nama besar, jabatan, pengakuan, tetapi lupa satu hal penting. Suatu hari, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Saat itu terjadi, yang tertinggal bukanlah popularitas kita. Yang tertinggal adalah jejak kehidupan kita, teladan yang pernah kita berikan. Orang mungkin lupa kata-kata kita, tetapi seringkali mereka mengingat cara kita hidup. Saudaraku, menjadi garam juga bukan berarti kita berhenti belajar. Kadang ada orang berkata, "Petrus hanya nelayan, jadi saya tidak perlu belajar banyak tentang firman Tuhan." Pemikiran seperti itu kurang tepat. Benar, Petrus seorang nelayan, tetapi jangan lupa Petrus diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita juga perlu belajar. Kita perlu menggali firman Tuhan lebih dalam, memahami latar belakang Alkitab, dan mengerti dunia tempat kita hidup saat ini. Mengapa? Karena jika kita ingin memengaruhi dunia, kita perlu memahami dunia. Tetapi ingat, memahami dunia bukan berarti menjadi serupa dengan dunia. Kita hadir di dunia ini, tetapi nilai hidup kita berbeda. Injil memiliki kekuatan yang unik. Injil tidak menaklukkan dengan kekerasan. Injil menang melalui kasih. Itulah keindahan kabar baik tentang Kristus. Kekristenan tidak bertumbuh karena pedang, bukan karena paksaan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pengorbanan Kristus, karena kasih-Nya, karena kelemah lembutannya. Itulah sebabnya kekristenan begitu agung. Bukan karena kita hebat sebagai orang Kristen, tetapi karena Kristus yang kita ikuti memang agung. Karena itu, jika Tuhan berkata kita adalah garam dunia, berarti sasaran pengaruh kita adalah dunia. Jangan berpikir terlalu kecil tentang hidup Anda. Mungkin hari ini Anda merasa biasa saja. Hanya seorang ibu rumah tangga, hanya seorang karyawan, hanya seorang mahasiswa, hanya seorang anak muda. Tetapi di tangan Tuhan, hidup yang terlihat biasa bisa dipakai secara luar biasa.
Jika Tuhan menyertai Anda, yang kecil pun dapat dipakai menjadi besar. Karena itu, kembangkan potensi yang Tuhan berikan. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana hidupku bisa berguna bagimu? Jika Anda seorang pemimpin, pimpinlah dengan takut akan Tuhan. Jika Anda seorang karyawan, bekerjalah dengan integritas. Ya, jika Anda seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan. Dan alat yang baik adalah alat yang siap dipakai. Lalu Tuhan kembali memakai gambaran garam. Garam tidak berubah menjadi manis hanya karena direndam dalam air gula. Garam tetap asin. Artinya, anak Tuhan seharusnya tetap memiliki identitas yang jelas. Jika kita terlalu mudah dipengaruhi dunia, terlalu mudah ikut arus, terlalu mudah kompromi dengan dosa, maka kita sedang kehilangan rasa asin kita. Padahal Tuhan memanggil kita untuk memengaruhi, bukan dipengaruhi. Ada makna yang lebih indah lagi. Ketika Tuhan berkata kita adalah garam, itu juga berbicara tentang rasa. Garam memberi rasa. Dengan kata lain, hidup kita seharusnya menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkan ini sejenak. Sebelum kita membawa orang lain datang kepada Tuhan, apakah hidup kita sendiri sudah menyenangkan hatinya? Apakah Tuhan menikmati hidup kita? Saudaraku, memenangkan jiwa bukan sekadar membawa orang datang ke gereja. Memenangkan jiwa berarti menolong seseorang hidup dalam kehendak Bapa, membantu mereka semakin serupa dengan Kristus. Sebab bukan mereka yang hanya berseru Tuhan, Tuhan yang berkenan kepadanya, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Karena itu, kita perlu jujur. Kita semua masih dalam proses pertumbuhan. Mungkin kita tahu banyak ayat Alkitab, mungkin kita pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah kebenaran itu sudah benar-benar kita hidupi? Firman Tuhan tidak hanya untuk diucapkan. Firman Tuhan harus dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, menjadi garam adalah panggilan yang sangat mulia. Kita tidak mengubah dunia dengan kebisingan. Kita mengubah dunia melalui kehidupan yang konsisten. Satu kehidupan menyentuh kehidupan lain. Seorang pemuda menjangkau pemuda lain. Seorang ibu menguatkan ibu yang lain. Seorang ayah menjadi teladan bagi keluarganya. Dan ketika seseorang berkata, aku ingin hidup seperti dia, karena aku melihat Kristus di dalam dirinya. Disitulah garam sedang bekerja. Betapa indahnya hidup seperti itu, menjadi pribadi yang membawa dampak, menjadi alat Tuhan, menjadi kebanggaan hati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali kami hidup hanya untuk diri sendiri, sibuk dengan urusan kami, dan lupa bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dunia. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami belum memberi dampak yang benar. Ajari kami untuk hidup dengan integritas, dengan kasih, dan dengan kesetiaan kepadamu. Bentuk karakter kami, ubahkan hati kami, supaya hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Tolong kami agar tidak mudah dipengaruhi dunia, tetapi justru menjadi pembawa terang, pembawa damai, dan pembawa pengharapan. Pakailah hidup kami sekecil apapun yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih Kristus. Di sepanjang hari ini, pimpin langkah kami, jaga hati dan pikiran kami, dan sertai setiap pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.